Dengarkan hanya kami berdoa dan mohon dalam nama Tuhan Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Pada saat ini saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang ada di sini, beserta Ibu Gembala dan semuanya, yaitu petugas dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang berikan kesempatan bagi saya untuk mau melayani firman Tuhan dalam ibadah kita ini. Biarlah yaitu kita minta kekuatan kepada Tuhan, sambil kita berdoa dalam hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang selalu berbicara dalam kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan melalui ibadah kita ini, melalui kita mendengarkan firman Tuhan. Dan di mana sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, memang saudara yang mengenal saya, mengenal kami, tapi mungkin ada yang belum mengenal, ya semua mengenal saya. Ya ada baiknya, tidak salah juga saya memperkenalkan diri saya. Nama saya kalau dipersingkat yaitu JPSTH. Kalau J itu yaitu diperpanjang Joshua. Kalau P itu Paris, kalau STH itu Sitohang. Jadi bukan sarjana teologi ya, tapi Sitohang. Jadi memang dari sejak kecil sudah menjadi STH, yaitu Sitohang. Tapi jangan salah-salah menyebutkannya. Sering juga kami dibilang marga kami Sihotang. Padahal Sitohangnya. Jadi makanya saya ingatkan jangan dibilang marga kami Sihotang, tapi Sitohang. Jadi itulah perkenalan kami, dan kami melayani di GPDI di Rupakam, Jalan Bidan nomor 99, yaitu tidak berapa jauh dari Bandara Kuala Namu, kira-kira 5 kilometer. Jadi kalau bersahabat nanti mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mau berkunjung ke sana, ya boleh juga di sana berkunjung, yaitu Rupakam, Jalan Bidan nomor 99. Dan di sanalah kami yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Memang kalau anak kami ada 7, jadi bukan keluarga berencana, sudah keluarga besar, yaitu 3 laki-laki, 4 perempuan. Dan yang di sini yang membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di sini, anak kami yang pertama, yaitu namanya Tumbur Gideon Agustinus, STH Sitohang. Anak kami yang pertama yang sudah kenal istrinya, yaitu baru lebih 10. Kalau membuat namanya itu jemaat, yaitu Tumbur. Jadi yang yaitu opung Borunia yang membuat namanya yaitu Tahoma. Dan memberikan opungnya Doli memberikan namanya Suhunan. Jadi datanglah jemaat, supaya gampang disebut namanya, bilang dibuatlah Tumbur namanya katanya. Jadi jemaat yang apa? Menang suara jemaat. Jadi jadilah namanya Tumbur. Tapi saya tambahi namanya Gideon. Kata punya Doli supaya ada ya terselip namaku, dibuatlah yaitu namanya Agustinus. Karena ayah saya namanya yaitu Artinus. Jadi ya dibuatlah selengkap namanya yaitu Tumbur Gideon Agustinus, dan ya
Tumbur Gideon Agustinus. Ya itu ya tadi. Tumbur Gideon Agustinus. Ya, jual dipersingkat TGA. Jadi itulah sebagai perkenalan kami pada saat ini. Jadi kita dengarkanlah firman Tuhan, yaitu dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, yaitu demikianlah bunyinya. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua. Roma 10 ayat 17, demikianlah bunyinya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya baca sekali lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sampai di situ silakan duduk. Terima kasih. Sebagai judulnya yaitu temanya berjalan dengan iman menuju kehidupan yang kekal. Sekali lagi saya baca, berjalan dengan iman menuju kehidupan yang kekal. Jadi berarti kita ini masih berjalan, yaitu untuk mengikut Tuhan Yesus. Karena kita masih di tengah-tengah dunia ini. Tapi perjalanan kita adalah berjalan dengan iman. Karena tujuannya yaitu kehidupan yang kekal. Mungkin Bapak, Ibu-ibu, sudah sering kita dengarkan firman Tuhan ini yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi walaupun sering kita dengarkan firman Tuhan ini yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, tapi karena firman Tuhan, janganlah kita merasa bosan atau merasa jemu untuk mau mendengarkan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini bukan seperti makanan, bisa busuk, bisa basi, sehingga tidak bisa dimakan. Atau seperti barang, bisa menjadi tua, bisa menjadi berkarat atau rusak, sehingga tidak bisa dipakai. Tapi firman Tuhan ini, walaupun sering-sering kita dengarkan, firman Tuhan itu tidak pernah menjadi tua dalam kehidupan kita ini. Firman Tuhan itu tidak pernah menjadi busuk, menjadi berkarat, menjadi basi firman Tuhan itu. Walaupun kita sering-sering mendengarkannya. Karena firman Tuhan itu bagi orang yang merasa rindu, yang merasa ingin, yang merasa lapar, yang merasa haus untuk mendengar firman Tuhan itu tetap baru dalam kehidupannya. Firman Tuhan itu tidak pernah menjadi tua dalam kehidupannya. Karena apa? Karena langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya. Ada amin? Jadi firman Tuhan yang kita dengarkan itu tidak pernah basi, tidak pernah busuk, tidak pernah menjadi tua, tetapi tetap baru, tetap menjadi kuat, yaitu dalam kehidupan kita ini. Pernah saya baca yaitu suatu yaitu buletin rohani atau majalah rohani, yaitu seorang mahasiswa. Mungkin dia sudah menganggap orang yang pintar, orang yang intelek. Jadi dia bertanya kepada seorang penginjil. Karena penginjil ini yaitu memberitakan firman Tuhan dari daerah ke daerah. Dan dia mengikutinya, penginjilan ini. Tapi dia bertanya kepada penginjil itu,
Pak Pendeta, tidak adakah nama yang lain diberitakan? Saya dengarkan pemberitaan firman Tuhan itu selalu diberitakan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada nama yang lain diberitakan, hanya selalu Tuhan Yesus diberitakan dalam penginjilan itu. Sehingga di mana hamba Tuhan ini penginjil mengatakan kepada seorang mahasiswa itu, kalau engkau makan pagi-pagi, apa yang kau makan? Dikatakan nasi. Kalau engkau makan siang, apa yang kau makan? Ya, nasi. Kalau engkau makan sore atau malam, apa yang kau makan? Nasi. Jadi saya tanya kepada engkau, apa kamu bosan untuk memakannya, katanya? Ya, tak mungkinlah saya bosan untuk memakannya. Kalau saya bosan memakannya, tentu nanti saya menjadi lemah, menjadi sakit. Kalau saya bosan memakan nasi itu. Jadi begitulah untuk mau menerima firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan selalu berulang-ulang. Yaitu kita dengarkan firman Tuhan. Kalau kita selalu berulang-ulang mendengarkan firman Tuhan, ada untungnya, ada baiknya. Di mana yaitu bertambah, yaitu iman kita. Haleluya. Bertambah iman kita. Sedangkan manusia dalam dunia ini, kalau dia bekerja umpamanya ke kantor, selalu dia berulang-ulang. Ya, bangun pagi-pagi, bersiap-siap, ya, pergi bekerja atau mungkin ke kantor atau pekerjaan yang lain. Tentu dia selalu berulang-ulang, yaitu bekerja untuk mau, yaitu kebutuhan kehidupannya, untuk kebutuhan jasmaninya. Kalau dia tidak berulang-ulang untuk mau bekerja sebagai mungkin pegawai di kantor, sebagai dalam perusahaan, atau sebagai guru, atau sebagai apa yang dikerjakan, atau sebagai pedagang, tentu dia selalu berulang-ulang untuk mengerjakan pekerjaannya, untuk kebutuhan, yaitu jasmaninya. Itu juga hidup kita ini dalam kebutuhan rohani kita. Tentu kita harus berulang-ulang untuk mau mendengarkan firman Tuhan, untuk kebutuhan rohani kita, supaya yaitu sehat jasmani kita, juga sehat badan rohani kita. Itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini. Ada amin? Itu yang kita inginkan dalam perjalanan kita untuk mau mengikut Tuhan Yesus. Ada banyak orang hanya selalu melulu memikirkan hanya badan jasmani saja, tapi tidak diberikannya badan rohaninya. Kalau hanya badan jasmani saja yang dipikirkannya, yang dibutuhkannya, tidak dipikirkannya badan rohaninya, tentu perjalanannya menjadi pincang, menjadi perjalanannya abnormal, yaitu pincang perjalanannya. Ada yang tidak beres dalam kehidupannya, ada yang tidak baik dalam kehidupannya. Tapi kalau kita sudah mengikut Tuhan Kristus, yaitu tentu ada satu prinsip dalam kita ini. Sebagaimana kita memelihara badan jasmani kita, itu juga kita memelihara badan rohani kita. Itu tentu harus berjalan dengan sejajar, berjalan dengan paralel. Bukan hanya kita menginginkan kaya dalam jasmani saja, tapi kita juga menginginkan kaya dalam rohani kita. Ada amin? Oleh karena itu, kita harus yaitu berjalan dengan iman. Karena dikatakan dalam firman Tuhan ini, iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran oleh sabda Kristus.
Sebelum ayat ini, dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15 dikatakan siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Jadi orang yang mengadu kepada Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, berarti sudah diserahkan kehidupannya kepada Tuhan. Berarti dia sudah mengadu kepada Tuhan, akan diselamatkan. Kita bagaimana bisa dia berseru kalau dia tidak percaya kepada Tuhan? Tentu tidak bisa berseru kalau dia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan kalau dia tidak mendengarkannya? Karena ada firman Tuhan mengatakan dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat. Jadi di mana yaitu kita yaitu percaya dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi bagaimana bisa dia yaitu mendengarkan firman Tuhan kalau tidak ada orang yang memberitakan? Tentu harus ada yang memberitakan, yaitu firman Tuhan. Jadi ada yang memberitakan, ada yang mendengarnya. Untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi bagaimana bisa dia mendengarkan firman Tuhan kalau tidak ada yang memberitakan? Firman Tuhan itu harus diberitakan. Maka ada firman Tuhan mengatakan, yaitu diberitakannya kepada murid-muridnya yang menjadi rasul-rasul, pergilah ke seluruh muka bumi, beritakanlah Injil, jadikanlah menjadi muridku, dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan jangan kamu takut, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi firman Tuhan itu diberitakan. Tapi bagaimana bisa diberitakan kalau tidak ada yang menyuruh, yang memerintahnya? Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan itu, alangkah indahnya, yaitu kedatangan orang yang memberitakan kabar baik, yaitu firman Tuhan, yaitu Injil. Alangkah indahnya kedatangannya. Berarti kalau kita beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan, alangkah indahnya kedatangan orang yang mendengarkan firman Tuhan. Alangkah indahnya yang kedatangan orang yang memberitakan firman Tuhan. Dari orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang memberitakan firman Tuhan adalah sangat indah, yaitu kehadapan Tuhan. Ada amin. Jadi berarti kedatangan kita ini beribadah kepada Tuhan, berkumpul bersama-sama di rumah ibadah ini adalah sangat indah, yaitu di hadapan Tuhan. Jadi oleh karena itu kita tidak merasa rugi, tidak merasa kecewa. Kalau kita yaitu datang untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Dan juga dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Bagaimana dikatakan iman itu? Iman itu adalah dasar segala sesuatu. Dan bukti segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi yang kita tidak lihat itu ada. Tidak menjadi bohong, tidak menjadi yaitu ada kebohongan. Ada yang kita yaitu percaya kepada Tuhan Kristus. Jadi di mana supaya yaitu iman itu bisa melihat apa yang kita tidak lihat melalui iman kita. Karena iman itu adalah dasar segala sesuatu.
Dan juga dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi supaya kita berkenan kepada Allah, tentu kita harus mempunyai iman. Siapa yang berpaling kepada Allah, dia percaya bahwa Allah itu ada. Dan siapa yang sungguh-sungguh, yaitu mengikut Kristus, yaitu akan menerima upah yang besar. Dari siapa yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, bukan upahnya kosong, jong, tapi upahnya sangat besar. Karena mempunyai iman, yaitu di dalam kehidupannya. Jadi di mana kita ini haruslah berjalan dari iman kepada iman. Karena kita berangkat, karena kita bertolak, karena kita mulai berjalan dengan iman sesudah kita percaya kepada Tuhan Kristus. Tapi perjalanan kita itu terus berjalan dengan iman. Dari iman kepada iman, dari kebenaran Tuhan kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk mau yaitu mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan juga dikatakan di dalam Matius 17 ayat 20, dikatakan sekiranya kamu mempunyai iman sebesar sebiji sawi, kamu dapat memindahkan gunung. Jadi iman itu walaupun sebesar sebiji sesawi, biji sawi yang paling kecil dari segala biji tumbuh-tumbuhan. Tapi walaupun kecil, tapi kuat. Ada kuasanya. Bisa dikatakan yaitu memindahkan gunung ke tempat yang lain. Jadi kalau ada iman kita sebesar sebiji sesawi, walaupun kecil, tapi bisa memindahkan gunung ke tempat yang lain. Tetapi dalam kehidupan kita, dalam kebutuhan kita, memindahkan gunung bukan secara fisik atau secara materi, tapi kita memindahkan gunung dalam kehidupan kita ini secara rohani. Karena dalam hati jiwa kita ini, tentu dalam perjalanan kita, mungkin ada beban yang berat, mungkin ada kesulitan, mungkin ada yaitu penderitaan, mungkin ada kesukaran dalam kehidupan kita ini, dalam hati jiwa kita ini, yang merupakan gunung dalam kehidupan kita ini, sehingga dikatakan gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung penderitaan, gunung-gunung kesulitan. Tetapi bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita untuk supaya kita bisa untuk kuat? Tentu yaitu kalau ada iman kita di dalam kehidupan kita ini bisa dibendahkannya. Sehingga kita boleh merasa kuat oleh karena iman di dalam yaitu kehidupan kita ini. Dan juga dikatakan di dalam Lukas 17 ayat 5, lalu kata rasul-rasul itu, tambahkanlah iman kami. Sedangkan rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, mereka menginginkan, karena mereka itu mau berjuang, memuliakan nama Tuhan, mereka mau berjuang, melayani firman Tuhan, memberitakan Injil. Mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Supaya kami bisa mampu untuk mau siapa yang berbuat salah kepada kami, selalu berulang-ulang berbuat salah kepada kami, supaya kami mampu untuk mau mengampuninya. Untuk mengampuninya. Jadi tambahkanlah iman kami Tuhan. Itu juga hidup kita ini. Supaya kita berkenan dan berlayar dari Tuhan, bisa kita mampu untuk berbuat baik kepada sama manusia, bisa kita mampu untuk mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita selalu berulang-ulang. Kita boleh mampu
untuk mau mengampuninya tentu haruslah ditambahi iman kita. Kalau tidak ditambahi iman kita, mungkin kita ya bersungut-sungut. Mungkin kita mengeluh. Ya buat apa? Yaitu diampuni. Apalagi berulang-ulang berbuat salah kepada kita, datang kepada kita mengampuninya. Tentu supaya mampu, haruslah yaitu ada kuat iman kita, tambah iman kita. Dan juga dikatakan yaitu dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan, jika anak manusia itu datang, Allah ia mendapati iman di bumi. Jadi kita ini di bumi, di dunia ini. Kalau anak manusia itu datang, Tuhan Kristus, apakah ada didapatinya iman? Yaitu di bumi ini. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Kristus. Tentu kalau tidak ada imannya di bumi ini, bisa dia ketinggalan di bumi ini. Tidak bersama-sama dengan Tuhan Kristus. Karena tidak didapatinya dengan iman. Jadi makanya kita ini janganlah hilang iman kita. Biarlah kita menginginkan, merindukan supaya bertambah-tambah iman kita, perjalanan kita untuk mengikut Tuhan Kristus. Kalau bertambah-tambah iman kita berarti kita ada buktinya bahwa kita ini semakin dekat kepada Tuhan. Semakin tekun mengikut Tuhan Yesus. Semakin yaitu ya kuat untuk mengikut Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam dunia ini. Selalu kita makin kuat. Selalu kita makin tekun. Untuk mau yaitu mengikut Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dunia ini bukan tujuan kita. Dunia yang fana ini bukan tujuan hidup kita. Tapi tujuan hidup kita ini adalah di balik dunia yang fana ini. Yaitu kehidupan yang kekal. Yaitu kerajaan Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Disitulah tujuan hidup kita ini. Makanya kita berjalan dengan iman. Bukan berjalan dalam kegelapan lagi. Bukan lagi berjalan dalam kesesatan. Bukan lagi berjalan dalam kekeliruan. Untuk menuju kebinasaan. Tapi kita yaitu menuju pada kehidupan yang kekal. Karena dikatakan dalam Roma 3:28, dikatakan yaitu manusia dibenarkan karena iman. Jadi kita harus mengingat, kita ini dibenarkan. Bukan oleh karena perbuatan kita, bukan oleh karena kelakuan kita, tapi kita dibenarkan oleh karena iman. Jadi kita ingatlah, saya dibenarkan bukan oleh karena perbuatan saya. Saya dibenarkan bukan oleh karena kelakuan saya. Saya dibenarkan oleh karena iman. Karena iman itu adalah yaitu keyakinan sungguh-sungguh bagi perkara-perkara tidak kelihatan. Yaitu namun ada. Jadi makanya manusia yang mengikut Tuhan Kristus tidak ada yaitu tinggi hati, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan untuk mau mengikut Tuhan Yesus. Karena diselamatkan bukan karena keangkuhannya, bukan karena kesombongannya, bukan karena keadaannya, bukan karena hartanya. Dia diselamatkan, tapi diselamatkan oleh karena iman. Jadi makanya kita ini yaitu berjalan yaitu dengan iman. Kita dibenarkan yaitu oleh karena iman. Maka dikatakan yaitu ya dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan ada tinggal 3 dalam kehidupan kita ini. Yaitu iman, pengharapan dan kasih. Memang yang terlebih besar adalah kasih dari yang ketiga itu. Tapi di mana sebagai contoh dalam Alkitab yang kita bisa ingat dalam kehidupan kita ini. Oleh karena iman
bisa dia menerima pertolongan daripada Tuhan Kristus. Di mana itu dikatakan